Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Faras Adila dengan NIM 017 dari kelas B. Di sini saya akan mereview website yang bernama Amazon. Nah, dari website ini bisa kita lihat apakah memenuhi dari prinsip user compatibility dan product compatibility. Nah, secara tampilan ini sudah sangat personal sesuai dengan apa yang akan kita cari. Dan website ini fokus utamanya itu pada penjualan atau e-commerce. Terus tidak ada elemen yang out of context, dan ini itu sudah sangat familiar di mata pengguna. Untuk search bar ini juga besar ya, dan berada di tengah, jadi sangat mendukung pada prinsip task compatibility yang buat kita itu atau para user ini tujuannya itu kan untuk melihat barang-barang atau mencari barang untuk kita beli. Nah, kemudian pada search bar ini kita itu bisa mengetik barang yang akan kita beli, misalnya laptop. Nah, di sini laptop ini kita bisa melihat berbagai macam merek dari Asus, HP, Apple, terus Gcom, Lenovo, dan lain-lainnya. Terus di sini juga ada icon, ada to chart, logo. Ini ada to chart, dan tombol-tombol. Misalnya ini adalah return untuk login, ini untuk bahasa, ini menu-menu lainnya. Kemudian secara tata letak ini dari website Amazon ini sudah termasuk dalam prinsip konsistensi dan familiarity, yang dimana logo dari website itu berada di sebelah kiri dan keranjang itu berada di sebelah kanan. Kemudian dari tata letak e-commerce ini itu sudah banyak kita lihat juga kan di berbagai platform e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi itu mungkin mereka berkiblat dari Amazon ini. Nah, meskipun kadang kita bisa melihat kalau website Amazon ini sangat penuh dalam tampilannya atau padat ya, tapi Amazon ini tetap menjaga simplicity dan easy of learningnya. Bisa kita buktikan dari tombol-tombol penting seperti ada di to chart. Nah, ini dia sangat dikasih tonjolan dengan memberi warna kuning atau emang kuning yang mencolok. Jadi user terutama yang baru itu jadi langsung paham apa yang harus diklik. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengetik keyword yang akan kita cari ini typo, di sini dia akan memberikan fitur saran atau dicumin. Misalnya dicumin maksudnya itu kita akan cari produk apa sih gitu, karena dia ada terdapat fitur saran ini. Coba kita coba untuk fitur sarannya. Kalau misalnya kita typo, kita mau cari laptop tapi jadi laptop, otomatis ini typo ya. Nah, tapi website ini tuh bisa membaca apa yang kita cari. Mungkin yang kita maksud itu adalah laptop gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, dia ini punya robustness yang lumayan handal lah. Jadi sistemnya juga nggak bakal ngeblank atau error, tetap ngasih saran kata yang benar. Kemudian website ini juga sangat responsif terhadap user, yang dimana tampilan dari website itu akan otomatis menyesuaikan mau dibuka di layar lebar seperti laptop ini atau di HP. Jadi tampilannya akan otomatis menyesuaikan. Tambah lagi ada prinsip flexibility, yang dimana kalau kita mencari itu bisa menggunakan barang, teks, ataupun scan gambar. Nah, dia itu kan ada barang,
mencari barang itu dengan teks, suara, dan gambar, Kak. Tapi itu hanya khusus pada aplikasi saja. Nah, kemudian kita akan coba klik salah satu produknya. Kita akan klik produk ini. Nah, kemudian kita arahkan kursor ini ke gambar. Nah, dia akan nge-zoom secara otomatis. Kalau kita klik produknya, dia akan sama, tapi dia lebih lebar. Nah, itu kita bisa melihat detailnya secara langsung. Lebih neliti gambarnya itu kita bisa melihat dengan langsung, walaupun kita melihatnya dari layar saja gitu. Kemudian di bawah itu ada yang namanya frequently bought together. Nah, ini itu termasuk dalam prinsip invisible technology dan workflow compatibility, yang dimana website ini menggunakan AI canggih di backend layarnya buat menebak barang mana sih yang mau kita beli. Nah, ini tuh disajikan ditampilkan secara natural ya. Kemudian tombol belinya pun juga praktis. Nah, tinggal kita klik aja di sebelahnya. Ini termasuk prinsip dari easy of use. Kemudian kita coba klik add to chart. Kita misalnya mau beli laptop ini. Kita klik. Di sini ada tulisan add to chart. Nah, di sini dia add to chart, dia akan menyimpan satu. Coba kita tambah lagi, mau nambah ini kabel. Nah, dia juga akan menyimpan di chart yang saya maksud pertama. Nah, lalu kita mau men-check out barang yang kabel aja deh, kita mau beli 2 misalnya. Kalau kita go to chart, kita tambahkan dulu, ini adalah cooling fan. Nah, ini tuh kalau kita mengklik proses to check out, dia akan menuju kepada proses pembayaran atau halaman pembayaran seperti rincian harga, pajak dari barangnya dan ongkir. Nah, biasanya user itu juga dalam suatu sistem dia akan diberi akses kontrol, yang dimana kita ini bebas untuk menambah, mengurangi, dan menghapus dari produknya yang ada di keranjang terutama. Nah, ini tuh termasuk menerapkan protection. Walaupun kita juga misalnya mau menggantikan alamat pengirim. Nah, itu bakal disuruh untuk masukin password lagi gitu, agar itu lebih aman dan meyakinkan apakah ini tuh benar atau enggak akunnya kita atau bukan gitu. Nah, ketika kita mau membayar suatu produk yang akan kita beli, itu menerapkan prinsip what you see is what you get. Itu sangat transparan ya, terutama terhadap harga, pajak, ongkir, dan semuanya itu dirinci dengan jelas. Kemudian dari review itu dapat kita simpulkan bahwasannya website ini walaupun terlihat ramai ya, tapi mereka ini bisa mensukseskan dari 17 prinsip UI UX dengan sangat profesional, karena Amazon ini juga termasuk salah satu platform e-commerce yang sudah lumayan terkenal di dunia ini gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.